Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Nadira. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih untuk kita usung, karena kita hari ini akan membahas tentang bagaimana sih cara memanage waktu kuliah antara berjualan dan antara bekerja. Nah, tamu kali ini adalah tamu dari mahasiswa semester 5, yaitu Teh Neni Lisyani dari Universitas Sangga Buana YPKP. Nah, dia ini adalah seorang influencer muda dan dia berjualan basreng. Basrengnya itu sudah terkirim ke luar Pulau Jawa Barat. Nah, kalian pasti penasaran kan dengan cerita inspirasinya Teh Neni Lisyani. Di samping dia berkuliah, di samping dia sibuk dengan tugas-tugasnya, tetapi dia bisa memanage waktu antara kerja dan juga sebagai pengusaha basreng. Nah, kita panggilin Teh Neni Lisyani. Halo Teh Neni. Selamat datang di acara podcast kita. Halo, makasih udah diundang. Terima kasih banyak udah datang, udah menyempatkan waktu buat ngobrol nih, buat sharing ke teman-teman semuanya. Supaya yang menonton bisa terinspirasi dengan Semoga bisa terinspirasi ya sama cerita aku. Amin. Nah, kesibukannya apa sih Kak tiap harinya? Kalau tiap hari sih ya, aku kuliah sama kadang-kadang part time, sama yang ngurusin usaha cemilan aku, basreng, makaroni yang itu. Tapi udah punya pabrik belum? Kalau buat makaroni yang basreng gitu ya, cemilan belum sih, cuman jadi masih homemade gitu loh, masih di rumah kan? gitu, iya belum. Semoga ya, semoga cepat. Amin, semoga didoain. Tapi aku belum pernah nyobain basreng teteh. Aku iya belum. Nanti aku kirimin. Nanti aku kirimin ya. Teman-teman yang mau beli nanti aku kasih tahu ya di mana, dan kalian harus nyobain. Dan itu terkenal banget. Aku pernah nonton loh di TikToknya lagi live, dan bener-bener banyak yang beli. Iya, alhamdulillah ya. Ya emang aku penjualannya emang paling besar di TikTok sama Shopee sih. Karena kan zaman sekarang tuh orang-orang pada lihat TikTok sama Shopee. Iya. Makanya kalau misalnya berjualan di depan rumah gitu kayak udah susah kan. Ya. Makanya strategi marketingnya kamu di medsos ya, benar. Tapi kalau boleh tahu punya berapa pegawai sih Kak? Kalau pegawai sih kalau buat sekarang ada sekitar 30 orang ya. 30 orang. Nah, itu pun orang-orang temen apa orang-orang pegawainya itu aku tuh ngambil dari ibu-ibu rumah tangga. Dari tetangga aku, iya, karena kan banyaknya ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan lah gitu. Jadi ya kita bisa jadi nambahin uang bulanannya juga kan, lumayan ya buat mereka kalau mereka kerja. Jadi ya aku manfaatkan sebaik mungkin lah orang-orang sekitar. Tapi alhamdulillahnya ibu-ibunya semau gitu ya, mau bekerja di. Terus sehari itu bisa memproduksi berapa kilo basreng, apa sampai ton? Kalau ton sih belum ya, cuman kalau kilo, kemarin tuh paling banyak aku pernah produksi sekitar 50 kilo sehari. Sehari 50 ya, kilo? Sehari. Masya Allah. Masya Allah ya, alhamdulillah banget. Tapi kakak tuh emang hebat banget loh, karena kan anak-anak zaman sekarang remaja gitu, sukanya sama makanan yang asin, yang gurih, yang pedas. Dan kakak tuh emang berjualan basreng kan, jadi kayak cocok untuk dikonsumsi buat anak-anak kita zaman sekarang, remaja kampus yang gitu kan. Karena emang itu target pasar aku sih dari awal. Kayak aku kepikiran bikin usaha ini tuh karena emang lihat orang-orang zaman sekarang tuh ini tuh bener-bener nggak terbatas sama usia ya, sampai dari anak kecil sampai orang dewasa sukanya yang asin, pedas yang kayak gitu kan. Karena kan kita orangnya di tropis kan, Iya. di musim jadi kayak suka banget sama makanan-makanan yang gurih, manis, asin kayak gitu kan. Selain kakak ini, selain sibuk dengan usaha basreng, dia juga berprestasi. Aku lihat IPK-nya gede terus kan, terus meningkat. Ya alhamdulillah sih, walaupun aku sibuk gitu ya sama usaha aku ini. Tapi nggak lupa sama dengan ya, kalau kuliah tuh tetap nomor 1 sih buat aku. Pendidikan tuh harus aku beresin dulu. Gimana pun caranya harus tetap aku fokus nomor 1 itu pendidikan. Alhamdulillah. Tapi aku dengar kakak di samping udah jadi influencer muda, tapi masih suka part time. Ya betul. Masya Allah. Kayak sekali karena kan kayak aku tuh orangnya ya kayak
kayak nggak tenang banget gitu kalau dia nggak ada kerjaan gitu. Jadi ya aku ngambil part time lah kalau emang lagi luang gitu ya. Lumayan kan? Daripada balik kampus ke acara yang gimana nggak jelas gitu kan, nongkrong-nongkrong ngasilin uang. Tapi masya Allah banget kakak, ini malu nggak sih kalau usaha basrah yang terus kerja part time, malu nggak? Enggak sih, mau buat apa gitu zaman sekarang mah, kayak udah deh gak usah ada gengsi malu-malu gitu. Buat masa depan kita tuh gak usah deh kalau kita ngedahuluin malu gitu ya, nggak akan bisa maju-maju kita itu. Nah, tapi kebanyakan ada loh kayak mahasiswa zaman sekarang malu gitu buat berjualan. Tapi bagaimana sih cara mensiasatinya gitu, kayak aduh aku tuh nggak boleh malu dan kita tuh emang harus bekerja gitu. Kalau menurut aku sih ya, kalau masalah malu tuh itu harus dari dirinya sendiri gitu loh. Kayak nggak bisa sekarang aku paksa-paksa, ayo jangan malu, nggak bisa. Itu harus emang dari hati sendiri, nuraninya kan. Iya benar. Susah deh kalau emang udah malu dari sananya, susah banget kan. Susah banget. Tapi gimana sih kak? Kakak tuh belajar di era kakak tuh lagi hektik-hektiknya dengan bahasa kan. Gak mungkin banget kakak lagi produksi terus handle sendiri uang kayak, tapi kakak tuh masih bisa belajar kan? Ya alhamdulillah sih masih bisa. Aku masih selalu ngeluangin waktu buat belajar. Kayak tadi aku bilang ya, kalau kuliah tuh belajar tuh nomor satu. Jadi sebelum aku ngurusin usaha aku pasti belajar dulu yang aku dahuluin. Oke. Masya Allah. Tapi kakak boleh dong kasih tips and trick buat teman-teman yang nonton, gimana sih cara kita tuh sebagai anak muda yang nggak selalu terpaku dengan kehidupan zaman sekarang yang food, fun, fashionnya tinggi dan kita harus menurunkan kegengsian itu. Bagaimana sih kak caranya, boleh dong? Kalau menurut aku sih ya, kalau udah deh jangan pada gengsi-gengsi. Karena kalau nggak mulai dari sekarang nih ya, zaman nanti tuh kedepannya pasti lebih susah dari sekarang loh. Kayak lapangan pekerjaan tuh zaman sekarang udah susah banget kan. Kalau kita nggak ngerintis dari sekarang itu tuh bakal susah banget. Makanya udah deh, ayo kita mulai dari sekarang, jangan dinanti-nanti, jangan dahuluin dulu, masih muda mau main-main dulu. Nggak usah mikirin dulu. Main tuh kalau kita udah sukses bisa main sepuasnya, bisa nikmatin hidup tuh sepuasnya kalau kita udah sukses. Masya Allah. Jadi obrolan kita hari ini tuh bikin kita semua open mind gak sih? Kayak ayo deh kita nge-upgrade diri kita untuk supaya tidak bermalas-malasan dalam belajar. Karena kan di era zaman sekarang itu udah susah banget kan kak, peluang pekerjaan. Dan harusnya kita sebagai anak muda bisa membuat lowongan pekerjaan buat orang lain di luar sana kan? Ya, kita tuh sekarang udah bukan harus nyari lowongan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan itu sendiri biar karena ya kita tuh generasi sekarang harus mulai merintis gitu loh, jangan ngandelin yang udah ada. Jadi kakak tuh emang hebat banget sih. Masya Allah. Ya udah, mungkin teman-teman semuanya, semoga yang nonton bisa jadi contoh yang baik, bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang nonton. Dan itu ya, mungkin kesimpulannya teh, jadi kita tuh sebagai generasi muda jangan terlalu memakan gengsi. Dan kita tuh harus bisa berpikir kritis bagaimana sih kita bisa menciptakan lowongan pekerjaan dengan harus lihat ke depannya lah, kita harus mikirin ke depannya, jangan terpaku sama zaman sekarang yang udah deh diam dulu, jangan gitu. Teh, terima kasih banget ya udah bisa datang ke acara podcast aku. Semoga Teteh sehat selalu, usahanya lancar. Aku doain semoga semuanya sukses ya, sehat selalu Teh. Terima kasih. Teman-teman, segitu dulu ya acara podcast kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya Teh. Semoga menginspirasi kisahnya Teh Neni. Dan segitu dulu, yuk kita closing. Dadah, assalamualaikum.